Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Senin Kawaii membuat hari Seninmu lebih berarti. Tapi, apakah hari-harimu sudah berarti? Halo guys, gak kerasa hari Senin lagi. Hari Senin tuh banyak banget tantangan yang harus dihadapi, banyak banget rintangan yang harus dihadapi. Tapi aku yakin semua orang pasti kuat untuk menghadapi hari Seninnya dan hari-harinya. Berbicara mengenai kuat atau tidaknya kita menghadapi hari, seringkali banyak hal yang membuat kita merasa tidak kuat untuk menghadapi apa yang harusnya kita hadapi. Entah itu kehidupan, entah itu permasalahan, atau bahkan ya kebahagiaan. Kamu pernah ngerasa gak sih ada di titik ataupun ada di fase bahwa aku gak kuat untuk menghadapi apa yang sudah aku mulai. Padahal kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kan. Tapi pada realitanya banyak juga yang merasa bahwa aku udah gak kuat, aku udah gak siap gitu, aku udah gak mampu. Tapi kalaupun kamu ada di fase itu, ya sama sih, aku juga pernah merasakan dan mungkin ada di fase itu ya, dimana merasa gak kuat untuk menjalani setiap amanah yang sudah aku ambil. Atau bahkan merasa bahwa aku kuat gak ya. Karena ya tadi kita merasa bahwa ya Allah terlalu banyak banget hal yang harus kita kerjakan. Kadang tubuh juga pasti sering banget minta ataupun mengkode ya, take a rest, ambil istirahat sejenak. Ya kodenya dengan cara apa ya? Dengan cara ya misalkan kita gak enak badan, itu tuh cirinya bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat loh guys. Tapi kadang kita lupa, saking seringnya kita memikirkan orang lain, kadang kita lupa untuk memikirkan diri kita sendiri. Memikirkan gimana kabar hati, gimana kabar pikiran, gimana kabar tubuh kita sendiri. Kita seringkali lupa untuk ya bertanya, kamu it's okay, kamu baik-baik aja. Ya walaupun misalkan orang lain gak ada yang nanya, kamu baik-baik aja. Tapi kadang kita juga kadang terlalu mempush. Kamu pernah gak sih ngerasa kamu nge-push diri kamu sendiri, kamu harus ngelakuin kegiatan A, B, C, D, E dengan dengan kata-kata produktif. Tapi pada akhirnya ya produktif sih, tapi tubuh kamu merasa terpush dan pada akhirnya ya harus istirahat sejenak. Ketika kamu ada pikiran bahwa kamu kuat atau enggak untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, dinamika kehidupan dan lain sebagainya, aku yakin sebenarnya permasalahan itu datang bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk mengasah mental, fisik kita. Bagaimana caranya ataupun bagaimana cara kita untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Permasalahan datang bukan untuk melemahkan kita, tapi permasalahan datang ketika kita hadapi, kita bakalan jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bahwa tidak ada permasalahan yang datang itu di luar dari kesanggupan kita kan. Jadi ketika permasalahan itu datang, yang harus kita lakukan, jangan berpikir bahwa aku kuat atau enggak. Tapi aku juga harus mulai dengan ya aku kuat. Aku kuat untuk menghadapi apa yang terjadi padaku. Aku kuat untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang kepadaku. Tapi aku butuh istirahat sejenak. Jadi kamu tidak perlu untuk mempush terlalu dalam tubuh kamu gitu ya, sampai misalkan sakit, sampai gak bisa bergerak dan lain sebagainya. Kamu cukup take a rest ketika kamu merasa capek. Kamu cukup istirahat ketika kamu merasa capek. Kamu jangan sok kuat. Aku selalu bilang kayak gitu, bahkan kepada diriku sendiri. Ketika kamu lagi capek ya udah istirahat. Kamu gak perlu sok kuat di hadapan orang lain padahal diri kamu lemah. Padahal diri kamu tuh dalam maksud adalah tubuh kamu lagi butuh istirahat. Kamu istirahat aja dan kamu bilang ya udah, aku minta istirahat sejenak untuk mengambil jeda, untuk mencharger lagi energiku. Tapi kadang ada juga di satu fase dimana
pengen istirahat sih, cuman kayak ya agendanya padat juga gitu ya. Kamu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Kayak serasa makin dewasa 24 jam tuh gak cukup gitu kan. Gak cukup karena agenda kita tuh banyak banget. Ya pada akhirnya ketika tidur aku sering kali merasakan itu. Ketika tidur aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, semoga tidurku ini bisa menjadi tenaga ketika aku tidur dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam ranah misalkan kurang kurang fit dan lain sebagainya. Semoga ketika aku bangun tubuhku bisa lebih sehat, tubuhku bisa lebih fit, tubuhku bisa lebih bahagia gitu. Karena sekarang tuh ada di fase-fase kayak gitu. Kalau kamu kayak gimana? Jadi kalau merasa capek gak apa-apa, istirahat dulu. Karena kayaknya sakit itu adalah indikasi bahwa memang tubuh kita minta untuk istirahat. Dan juga aku sering kali melakukan ya, ketika misalkan aku merasa ada di fase gak kuat, aku merasa bahwa aduh ternyata dinamika kehidupan, permasalahan kehidupan kayaknya aku gak kuat deh menghadapi semuanya kayak gitu. Aku selalu berdiri di depan cermin. Aku sambil tersenyum kepada diriku sendiri sambil berkata, dah, makasih banyak ya udah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih banyak sudah mau berjuang sampai sejauh ini. Kalau kamu butuh istirahat, jangan lupa untuk istirahat. Jangan sampai kamu mempush diri kamu sendiri. Yuk kita semangat, yuk kita selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Perlahan-lahan dan perlahan-lahan. Gak apa-apa gak cepat, tapi asal kamu sampai gitu. Jadi aku sering kali melakukan deep talk pada diri sendiri supaya aku lebih kuat untuk menjalani hari. Sama halnya pun dengan kamu, ketika kamu merasa bahwa kamu ada di fase yang gak kuat banget, aku udah capek, aku ingin menyerah dan lain sebagainya, kayaknya kamu memang butuh istirahat. Pokoknya kata menyerah itu kayaknya harus dihilangkan dari kamus kehidupanmu. Kalaupun kamu memang menyerah, itu adalah opsi terakhir kalau misalkan kamu memang sudah tidak bisa untuk mengambil hal tersebut, baru kamu boleh menyerah gitu. Boleh menyerah kalau misalkan kamu udah benar-benar tak sanggup lagi gitu kan, baru kamu boleh menyerah dan mengambil opsi lain yang mungkin sesuai dengan kemampuan kamu. Kayak gitu guys. Semoga apa yang aku sampaikan ini juga menjadi penguat aku dan penguat kamu juga ketika misalkan menghadapi berbagai permasalahan ataupun agenda yang sangat padat. Semoga kamu sehat selalu, semoga kamu juga diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan kamu lakukan. Dan hatur nuhun semuanya, kita bakalan ketemu lagi di Senin Kawaii pekan depan. Dadah.